إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شك يا حبذا رب وحب دينا وحبذا محمد هدينا لولاه ما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فردهم اللهم خاسرين. الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم هبنا العلا واجعل عيدنا الدنا الله يا مالك يا منير الله يا مالك يا قدير الله يا مولى ويا الله أنت الملك الكبير ليس عندنا لك معجزين الله يا شكير يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاح يا بشير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظهير يا جليل الله يا متين يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حفيظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا بعزك التوحيد يشكرهنا
Allahu ya qadiru ya muqtadiru Allahu ya qahiru ya muakhiru Allahu ya fatiru ya musawwiru Allahu ya muhyi wa ya mudabbiru Dabbir lana wa tamiril adi ya qaimu la yafutu Allahu ya muhyi wa ya mumitu Allahu ya mughithu ya muqitu kun ghawthana wa hisnana al-hasina Allahu ya basitu antal wasi'u Allahu ya qabidu antal mani'u Allahu ya khaliqu antal jami'u Allahu ya hafidhu antar rafi'u irfa ma'alina li'illina Allahu dhul rafi'u Allahu ya wafi wa ya sari'u Allahu ya kafi wa ya sami'ad dawami Allahu ya dzal fadli wal in'ami as-sayyidul mutlaqu lil anami irham abidallaka abidina Allahu ya awwalu antal wahidu Allahu ya akhiru antal witru ya mutakabbiru ya wajidu ya barru ya mutafaddilu ya majidu bifadlika aqbalna ala ma fina Allahu ya mubidu Allahu ya muhidu ya syahidu Allahu ya matinu ya syadidu ya man huwal fa'ul baqi fala yan'adimu al-musinul walil hafidul akramu laisa lana siwaka man yahmina Allahu ya warid Allahu ya ba'isu antal ahadu ya malikal mulkil ilahu samadu la kufu'ul la walidul la waladu kufal ida anna faqad udi Allahu ya ghaliyu ya qaharu Allahu ya nafi'u anta dharakamu al-ghafirul mu'til jawadul mun'imu al-adilul adlus saburul arhamu makin lana habibu Allahu ya razzaqu ya hasibu Allahu ya Qaribu ya Raqibu al-musta'anu sami'ul mujibu inna da'awnaka astajib amina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita akan berbicara pada contoh atau masalah yang ketiga, yaitu talqinul mayit. Mayit itu ditalqin untuk apa orang, boleh atau tidak ya. Ada hukumnya atau tidak? Kalau sudah mati kok ditanya, diberikan pelajaran. Talqin itu artinya adalah tafhim, memberikan pemahaman terhadap seseorang. Ada yang talqin qabla syakaratil maut, mentalqin seseorang sebelum meninggal dunia. Kalau sebelum meninggal dunia itu kan berarti masih hidup. Diperkenalkan nama Allah, ya, diperkenalkan tahlil, supaya ketika akhiru kalamihi, akhir kalamnya itu dia bisa membaca
kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau talqinul muhtadhar yang seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau talqin setelah dikubur, mayit sudah dikubur, sebelum pada pulang kemudian ditalqin, nah, itu yang jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi intinya bahwa mayit sekalipun meninggal dunia, itu dia meninggal secara fisiknya, rohnya masih hidup, dan rohnya masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Ya. Di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang dan perang di sabilillah itu adalah mereka mayit-mayit, amwatan bal ahya, bahkan mereka itu adalah masih hidup di sisi Tuhan, mereka diberikan rezeki. Kalau mati secara total, ruh dan jasadnya itu ketika ditiup trompet sangkakala, semua yang berruh, semua makhluk hidup itu mati semuanya. Dari sekian tahun namanya, kemudian malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala yang kedua, baru hidup kembali, dan itulah yang akan digiring, ya, di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, yaitu ketika dibangunkan kembali. Mereka kaget semuanya, karena jika terjadi perbedaan pendapat soal talqinul mayit ini, maka mestinya kita tidak boleh pertentangan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Yang ada dasarnya dia lakukan, yang mengatakan tidak ada dasarnya silahkan tidak melakukan. Yang penting kan kita tidak perlu at-ta'adi al-baghdha wal-'adha, terjadi permusuhan, membangun kebencian antara satu dengan yang lain yang tidak perlu dan tidak penting untuk hal ini. Mari kita baca beberapa pendapat di kalangan para ulama. At-talqinu utawi talqin lil mayyit, ada talqinul lil mayyit utawi iki kubab nerangake tentang talqin lil mayyit marang mayit. Qala ngendika qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, ing dalam fatwane Imam Ibnu Taimiyah, al juz'ul awal, juz yang pertama. Hada talqinul madhkur, yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Wa qad thabata an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka Abi Umama al-Bahili wa ghairi. Hada talqinul madhkur, ta'i talqin kang wis disebut, yakni talqinul mayyiti, talqin mayit ba'da dafni, setelah dikubur. Wa qad thabata an ta'ifatin, qad thabata teman-teman tetap an ta'ifatin saing kelompok minas sahabati sangga sahabat, annahum stuni dheweke kabeh amaru para sahabat itu, ta'ifatin minas sahabat amaru perintah kelawan talqin ka Abi Umamah al-Bahili, kaya dini Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi, la saliyani Abu Umamah. Ruwiyatan riwayatake fihi ing dalam hadis, fihi ing dalam masalah talqin, hadisul hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi wa lam yakun yaf'alu dzalika, falihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu min al-ulama inna hadha talqin la ba'sa bihi, lakinnahu mimma sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhati,
Tetapi hadis itu minas sahabati, sangka sahabat, yaf'alu yang berbuat, melakukan, ya, dalika mengkono-mengkono talqin. Falihada qala, falihada mongko iku krono iki qala ngendika sapa al Imam Ahmadu, Imam Ahmad, wa ghairuhu lan sa'liyan Imam Ahmad, minal ulama sangka ulama, inna hadha talqin astunit la ba'sa, ora apa-apa, la ba'sa bih, artinya tidak apa-apa. Kalau seandainya Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan lain-lain di kalangan para ulama mengatakan inna hadza talqin la ba'sa bih, talqin ini tidak apa-apa dilakukan. Farakhasu fihi walam ya'muru bihi. Pendapat yang pertama, ya, mengatakan bahwa rakhasu memberikan keringanan, tarkhis memberikan rukhsah, memberikan dispensasi fihi di dalam melakukan talqin itu, tetapi walam ya'muru bihi, tetapi tidak diperintahkan. Jadi ada yang mengatakan bahwa talqin itu ya tidak apa-apa meskipun tidak diperintahkan. Namun ada wa tastahabbu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, wastahabbalan memberikan kesunahan hu ing talqin sapa ta'ifatun sekelompok min ashabi Syafi'i sange sahabat-sahabat Imam Syafi'i, dari kelompok Syafi'iyah mengatakan talqin itu hukumnya sunnah. Wa ahmada wa kariyah wa ahmada, demikian pula sebagian dari kelompok madhab Ahmad Ibnu Hanbal. Wa karihahu ta'ifatan min ashabi Malikin wa ghairihim. Wa karihalan ora seneng atau makruh, sahu makruhake hu ing talqin sapa ta'ifatan min ashabi Malikin, saking kelompok atau madhab Imam Maliki, sebagian dari kelompok madhab Imam Maliki mengatakan makruh. Wa ghairihim lan sa'liyani ta'ifatan min ashabi Malikin. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwa talqin itu ya rukhsah, boleh dilakukan. La ba'sa bihi. Ini kelompoknya Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan lain-lain. Dan kelompoknya Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu, malah justru disunahkan mentalkin mayit, memberikan pemahaman kepada mayit. Ini kan ya. Dan yang ketiga kelompoknya Imam Maliki, ya, itu menganggap makruh, tapi tidak ada yang menganggap haram, ya. Ini yang paling penting untuk kita semuanya. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita ada orang yang mengatakan wong mati kok dikandani, urip dikandani angel. Urip dikandani angel, kon ngaji angel, mati. Nah, mati itu justru dia mendengarkan. Kalau sampai nanti berakhir, ya, orang-orang yang ziarah ke kuburan kemudian yang takziah itu, sendalnya orang yang terakhir itu dia mendengarkan. Orang yang meninggal dunia sudah dikubur di tanah, itu dia mendengarkan terompah atau sandalnya kresek-kreseke wong sing mulih terakhir itu krungu. Mulane ya nek lagi ngepaham nanti besok kalau sudah mati. Sekarang berikutnya, amal hadisul ladzi qala innahu mimma la yuhkamu lafduhu. Amal hadis wana ponta hadis alladzi qala kang ngendika annahu qala kang ngendika sapa rawi annahu stune hadis mimma la yuhkamu,
mimma setengah sayang hadis layuh kamu kang ora dihukumi bisi hati kelawan sahnya hadis, fahadalah dulu lafadznya ini. Qala ngendika panjang ya. Qala ngendika sapa Abu Umam al-Bahili, idan ana mittu atau muttu nalikane ana sapa ingsun ya, muttu mati sapa ingsun fasna'u bi, maka berbuatlah sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Kama kaya dene keterangan amara telah perintah na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana, yen to berbuat sapa kita bi mautana kelawan mayit-mayit kita. Sebagaimana Rasulullah idza ana mittu, ketika saya meninggal berbuatlah kepadaku sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan annasna'a bi mautana, berbuat sesuatu untuk mayit-mayit kita. Berbuat sesuatu itu ya macamnya banyak sekali. Termasuk berdoa kepada mayit, termasuk berbuat sesuatu. Meratakan tempat itu termasuk juga, merapikan juga termasuk berbuat sesuatu. Memberikan tanda atau mesan itu juga berbuat sesuatu. Atau yang lain-lain itu termasuk perintah dari Rasulullah. Amara perintahna ing kita sallallahu alaihi wasallam faqal idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitumut turaba ala qabrihi, idza turab tanah ala qabrihi ngatasi kuburane wong. Nek tempat kita diblenduke kayak gunung-gunungan. Gunung kan nanti akhirnya juga ambles juga kan, sama rata ya. Kalau diratakan tidak seperti hanya di tempat-tempat yang padang pasir seperti itu, nanti tempat tanah seperti ini ya, nanti akhirnya malah tambah jeblok. Innahu yasma'uhu wa la yujibu. Orang yang dikatakan yang disebut itu dia bisa mendengarkan, namun dia tidak bisa menjawab. Dan yang jawab ya udah malah melayu kabeh. Fulan bin fulan, ya itu tidak menjawab. Dia bisa mendengarkan, dia mendengarkan baik-baik siapa orang yang sampai terakhir dia di kuburan, siapa yang mendoakan, siapa yang membawa, siapa yang takziah, itu semuanya ngerti ya, diperhatikan semuanya. Somal yakul nuli ngucap ya fulanu ibnu fulana, hei fulan bin fulana fa innahu yastawi qaidan, kemudian dia dalam keadaan duduk. Siapa yang mayitnya itu sebenarnya duduk. Summal yaqul ya fulan bin fulana, kemudian mengatakan hei fulan bin fulanah yang ketiga. Yang pertama dia mendengarkan, kemudian dia duduk. Fa innahu yaqulu arsyidna yarhamukallah, tunjukkanlah kepada kami, yarhamuka, semoga Allah memberikan belas kasih ka marang sira sapa Allah Gusti Allah. Walakin la tashurun, tetapi mereka tidak, tetapi kamu semuanya tidak merasakan. Falyaqul, maka supaya ngucap sapa wong, sapa sing mulakin mentalkin itu, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah, ya uzkur nyebuta sira ma kharajta alaihi minad dunya, ma barang kharajta kang metu sapa sira alaihi ing tasima minad dunya saka dunya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa innaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula
nabiyya wa bil Qur'ani imama. Fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yuqa'iduna. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummah. Ketika sebutkan apa yang kamu sudah keluar dari dunia. Kalau ketika kamu keluar dari dunia itu, nanti kamu harus menyebutkan persaksian tiada Tuhan selain Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan dan rasulnya. Wa innaka radita billahi robba, kau harus ridho, radita ridho sapa sira billahi kelawan Allah robban sebagai Tuhan, wa bil islami an ridho terhadap agama Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad nabiyyan nabi, bil Qur'an lan kelawan Al-Qur'an imaman sebagai imam. Fa inna mungkaran, ini perkataannya. Kalau biasanya nek menawa malaikat mungkar lan nakir bahasa Jawa nih. Ini khususnya para kiai ndak usah seperti itu, langsung bahasa Arab aja. Nalikane mungkar lan nakir nakoni marang sliramu sapa apa agama? Agamaku Islam. Sapa pangeranmu? Marrobuka. Sopo pengiranmu, pengiranku Allah, Robbi Allah. Ini bahasa Jawa kan sampai diperinci. Sopo nabimu, jawab nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo kiblatku, kiblatku nggih punika Ka'bah. Opo imammu, imamku kula nggih Al-Qur'anul Karim. Ketika sudah menyatakan ini, fa inna mungkaran wa nakiran, mangko stune mungkar lan nakir ya'khudhu kullu wahidin, ya'khudhu ngalah kullu wahidin saben-saben suci min huma sai mungkar lan nakir biyadi sahibihi kelawan tangan nggih, kelawan tangane koncone kuwi, wa yaqulu intalik bina ma yuqaiduna, intalik bina, mari kita pergi dari sini, tidak ada gunanya duduk di sini. Langsung dibawa oleh malaikat mungkar dan nakir tersebut, dan mungkar nakir pergi itu artinya mungkar dan nakir sudah tidak menanya kembali terhadap orang tersebut, karena orang tersebut sudah paham secara mutlak. Artinya sudah paham apa sing ditakuke mungkar dan nakir, dan dia ngerti. Maka ada pertanyaan, ada talqin yang cukup panjang, misalkan saya sendiri juga enggak hafal ya. Faida jaa al malakan al muwakkalani bika bi amthalika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yuzijaka wa la yurhibaka wa'lam annahuma khalqun min khalqillah. Menawa ya, ana malaikat loro teka marang sliramu min amthalika, ya kowe tetep teguh awakmu, aja nganti gemeter lan juga wedi. Wa'lam annahuma khalqun min khalqillah, bahwa malaikat itu adalah makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kama anta khalqun min khalqillah, sebagaimana kamu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Podo itu ya makhluknya Gusti Allah, ora usah wedi. Faida atayaka wa sa'alaka qala laka ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma alladhi mutta alaihi. Lamun kelorone malaikat kuwi padha takon marang sliramu, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa keyakinanmu, apa sing ndadekake kuwi mati, matimu dalam keadaan piye, husnul khotimah apa? Faqul lahuma Allahu rabbi, maka katakanlah kepada keduanya, Allah adalah Tuhanku. Wa idza sa'alaka as-saniyata faqul lahuma Allahu rabbi, jika keduanya bertanya kepada kamu yang kedua, maka katakanlah Allah Tuhan. Wa idza sa'alaka as-salisa wa hiya al-khatimatul husna, nalikane lorone takon marang sliramu, ya matimu dalam keadaan kepriye, matiku dalam keadaan husnul khatimah, faqul lahum bilisanin talqin,
bilisanin taliqin bila khaufin wala fazza. Jawaban dengan pertanyaan, dengan jawaban yang jelas, tanpa takut, tanpa gemetar. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati was salawatu faridati wal muslimuna ikhwani wa Ibrahimu al Khalil abi wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabiku, Quran adalah imamku, Ka'bah adalah kiblatku, sholat 5 waktu adalah kewajibanku, orang-orang muslim wabeh sak ngalam dunya adalah konco-koncoku, Ibrahim al-Khalil adalah bapakku, wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah. Aku meninggal, aku hidup dan mati dengan berpegangan pada kalimat tauhid dan kalimat Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamassak ya Abdullah bihadil hujjah. Wong sing meninggal, berpegang teguhlah kamu dengan kalimat iki, ojo budal. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif. Ketika kita menyebut sapa ya jenenge ibu nih, orang ngerti. Faqala mongko ngendika sapa rajulun, rajul seorang laki-laki, ya Rasulullah, hai Rasulullah, fa illam na'rif, kalau kita tidak tahu, na ummahu, nama ibunya, qala tansibuhu ila Hawa, nisbatno sapa sira hu marang wong sing ora ngerti jenenge mau, ila Hawa marang dewi Hawa. Ya fulan ibnu Hawa, fulan ibnu Hawa. Ini hadis ya yang dipakai pegangan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin yang mau mentalkin terhadap mayit dari hadisnya, dari pernyataan dan perkataan Abu Umamah al-Bahili. Yaqulu asy-Syaukani, yaqulu ngendika sapa asy-Syaukani, Imam Syaukani, qala al-Hafidz fi kitab Talkhis, qala ngendika sapa al-Hafidz yang dimaksudkan Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitab Talkhis, di dalam kitabnya Talkhis, hadal hadisu isnaduhu jayyid, isnaduhu jayyid, lah hadis yang dianggap mala yuhkamu bisihatihi, yang tidak dihukumi kesohihannya, sebagian dari para ahli hadis mengatakan, tetap terhadap Imam Al-Hafidz ya, Ibnu Al-Hafidz, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Talkhisnya itu mengatakan bahwa hadis ini isnadnya adalah jayyid. Jayyid itu boleh dipegangi, bukan dhaif. Isnadnya bagus. Wa ayyad, dalam menguatkan hu ing hadis sapa ad-Diya fi kitabaihi, di dalam 2 kitabnya Al-Mukhtarah Al-Ahkam ya. Di dalam 2 kitabnya pendapat ini pun dikuatkan oleh ad-Diya ya, Imam ad-Diya, aqulu fi talqin khilafun fiqhiyun fa huwa mimma yanbaghi adamu tabadulil inkar bisya'ni. Jadi Imam Dia di dalam 2 kitabnya Al-Mukhtar wal Ahkam memberikan penguatan bahwa hadis ini bukan termasuk hadis yang mungkar ya, tetapi hadis yang jayyid sanadnya, di samping apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, itu hadis yang sanadnya baik. Baik itu boleh dipegangi. Aku lo ngucap sapa ingsun wa fit talqin, ing dalam kita ing dalam persoalan talqin, khilafun, persoalan khilafiyah. Memang talqin itu adalah persoalan yang khilafiyah. Khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para imam. Ya, perbedaan pendapat di
Oh, tidak boleh kemudian kok mengatakan ini orang dasari dan seterusnya. Sudah, kalau perbedaan pendapat itu ada dasarnya, sehingga siapa yang bisa melakukan, yang melakukan ya dilakukan, yang enggak ya usah. Maka di sini dikatakan talqin adalah khilafiyah, khilafun fiqhiyun wa huwa mimma yanbaghi adamut tabadul. Tidak perlu terjadi satu gontok-gontokan, satu pertengkaran antara satu dengan yang lain. Bisa nih bal tasyaddud, bahkan terjadi persoalan-persoalan gontok-gontokan, keras-kerasan dan seterusnya, wa ta'adi dan permusuhan di dalam pelaksanaan ini tidak perlu. Nah, ono wong terus talqin mulai diusir tidak boleh. Nah, itu ya itu sing ora entuk. Ono juga macam-macam karena pengetahuan dari masyarakat itu adalah sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang fanatik, orang habis sholat jenazah misalkan, satu kelompok orang datang habis sholat jenazah, kemudian dia itu membacakan tambahan qul huwallahu ahad sama muawwidzatain, kemudian ditambah lagi doa, kemudian ada yang diusir ada yang diusir dari situ. Tidak usah didoa-doakan, karena mayat ini adalah tergantung amal perbuatannya masing-masing. Loh, nah itu yang nggak boleh. Itu terjadi, ada orang datang ke tempat saya, wah kita capek-capek datang dari jauh-jauh mau mendoakan malah diusir. Nah itu ya, karena kurang pengetahuannya terhadap persoalan ini. Perbedaan pendapat di kalangan para imam adalah sudah hal yang biasa dan wajar, maka tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Maka pesannya Mbah Kali Maksum, fahuwa mimma yanbaghi adamu tabadulil inkar bi sya'nihi bal hatta tashaddud wa ta'adi min jarra. Ya. Kalau sudah dianggap persoalan khilafiyah di kalangan para ulama, persoalan fiqhiyah, khilafiyah dan lain sebagainya, itu adalah persoalan yang biasa di kalangan umat Islam, di kalangan madhab, dan itu harus saling menghargai. La yambagi mimma yambagi, tidak boleh adanya pertengkaran di kalangan para umat Islam mengenai persoalan talqin, dan juga tidak perlu lagi terjadi gontok-gontokan satu dengan yang lain, tasyaddud atau tatarruf ya. Wa ta'adi dan permusuhan dalam pelaksanaan itu. Ziyadatun minal faqir, ziyadah tambahan keterangannya. An Damrata bin Khubayb radhiyallahu anhu, ahadit tabi'ina qala, an Damrata bin Khubayb, sanging Damrah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Damrah itu siapa? Ahadit tabi'in, salah satu dari tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, kanjeng Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ya, pengikut tabi'ut tabi'in terus sampai generasi kita ini. Kita generasi yang paling bongkot, yang paling terakhir, ya. Mesti pengetahuan kita campur macam-macam, apalagi pengetahuan kita dari Arab lewat Gujarat masuk Indonesia, wis campurannya oke banget. Mulane ora termasuk yang murni, mesti ada bertemu dengan yang lain budaya, itu pasti terjadi satu persenggolan budaya seperti itu. Mulane bahasa Arab wong Indonesia ya kaya wong Indonesia, ora kaya wong Arab. Podo-podo Arab ning lahjah Indonesia, lahjah Jawa. Mulane adzan barang ya ana rasa Jawa, barang ya ana rasa Sunda, ya ana rasa Sumatera, ya ada. Tidak harus menggunakan lagu Rosh dan lain sebagainya, lagu Hijaz dan seterusnya. Budaya itu sebuah pengaruh. Lah, Damrah bin Khubayb radhiyallahu anhu, salah seorang tabi ini berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu wan sarafan nasu anhu
ayyuqala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah. Ya. Kanu yastahibbun, kanu ana sapa tabi'in yastahibbuna padha seneng. Ya. Idza suwiya nalika diratakan alal mayit ing atase mayit apa qabru kuburan falan padha bali sapa annasu menungso anhu marang mayit, anhu marang mayit. Ayu qala inda qabrihi, ayu qala yen taten ngendikake inda qabrihi nalikane ana ing kuburane mayit. Ya fulan qul la ilaha illallah, katakan hai fulan la ilaha illallah salasa marrat ing ping 3 ambalan. Ya fulan qul rabbi rabbi Allah, hai fulan kul ngucap sira rabbi Allah, pangeranku yaiku Allah, wa dini lan agamaku iku al Islam Islam, wa nabiyyi lan kanjeng nabiku yaiku Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur Walid Tabrani nahwu min hadis Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Ya, jadi salah seorang tabi'in generasi setelah sahabat ini itu menceritakan kanu yastahibbuna idza suwiya alal mayit qabruhu wan sarafan nas. Jadi ketika mayit itu dikubur rata dengan tanah, kemudian manusia orang-orang pada pulang, sebagian kecil kelompok itu kemudian dia mengatakan berdiri di atas kuburan, hai fulan, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama seperti halnya orang yang menalkin ketika masuk bulan dikir ya dikir saat durunge mati, nyebut ya nyebut. Wong Jawa ora gelem iso nyebut, mergone apa? Ora tahu iso maca la ilaha illallah, nyebut ya mbah, nyebut mbah, but. Lah itu mbah nyebut itu artinya eling Gusti Allah. Nek ora iso panjang-panjang ya aja dipaksa la ilaha illallah panjang. Allah meneh asyhadu an la ilaha illallah. Sebut aja yang paling pendek Allah, 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 sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata Allah di akhir hayat. Syukur kalau dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sempurna. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya bisa mengucapkan, akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian taksak, dia kemudian itulah akhir hayatnya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dialah dijamin dia masuk surga. Kemudian pencuciannya selama sekian tahun ya nggak tahu, tapi modal kapital modalnya itu dia bisa mengucapkan kata itu. Modal utamanya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah modal yang paling utama. Maka itu termasuk diantaranya ya sebelum meninggal. Nah kalau setelah meninggal itu ini ditradisikan di kalangan para sahabat. Ternyata hai fulan katakanlah la ilaha illallah. Satu sisi kita mempelajari, kita bisa belajar dengan orang yang telah meninggal. Makanya ketika terjadi kematian itu adalah mengambil ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran bagi orang yang telah meninggal. Ibrah penting bagi orang yang meninggal itu. Jadi orang yang masih hidup bisa mengambil pelajaran terhadap orang yang mati. Jika sering saja orang yang gotong mayit ya, duduk mayit jadi tukang menggali kubur, nanging dia sendiri tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Itu termasuk orang yang minal ciloko ya. Orang yang biasa gali kubur tapi dia perbuatannya masih tetap seperti biasa. Bukan hanya kalimat la ilaha illallah salasa marrat, tetapi adalah ya fulan rabbi Allah. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku kanjeng Nabi Muhammad. Ya, rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Ini hadis riwayat Sa'id bin Mansur dianggap hadis mauquf.
Walid Tabrani nahwuhu min hadis Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Demikian pula yang disampaikan Imam Tabrani dan lain-lainnya, meskipun imam-imam yang lain seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menganggap jayyid, ya, hadis tersebut adalah bisa dipergunakan untuk melaksanakan syariat agama Islam. Ini yang paling penting bagi kita semuanya, bahwa persoalan talqinul mayyit adalah persoalan yang khilafi, ya, boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Ada sahabat yang melaksanakan, ya, terhadap persoalan ini. Ada sahabat, ada dari kelompok Imam Hanafi, Imam Syafi'i mengatakan ta'ifatun min ashabi Syafi'i istahabbu, mereka menganggap sunnah melakukan talqin, meskipun dari kelompoknya Imam Maliki mengatakan kariha, termasuk perbuatan yang dibenci. Perbuatan dibenci itu makruh tapi tidak mahrum, ya. Demikian kita lanjutkan pada besok. Besok akan kita bahas tentang sholat tarawih, bab yang keempat. Kurang dan lebih mohon maaf. Ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kafallahul mu'minina al-qital, wa kafallahul mu'minina al-qital, wa kafallahul mu'minina al-qital, wa kafallahul mu'minina al-qital. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin amin.